Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman mendarat di pelabuhan Banten dengan tujuan untuk berdagang rempah-rempah. Namun kedatangan Belanda diusir oleh penduduk Banten karena bersikap kasar dan sombong. 2 tahun kemudian, pada tahun 1598, Belanda datang kembali ke Indonesia dengan dipimpin oleh Jacob van Eyck. Mereka datang kembali ke Banten namun dengan cara dan sikap yang lebih sopan dan baik. Tujuan pertama bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Berikut beberapa hal yang melatar belakangi kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. 1. Belanda sebelumnya membeli rempah-rempah dari Cilegon, ibu kota Portugis. Namun berhubungan perdagangan ini terputus karena Portugis dikuasai Spanyol. Rempah-rempah 2. Rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat laku di Eropa, dan Indonesia kaya akan rempah-rempah. VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau Perserikatan Dagang Hindia Timur masuk ke Indonesia pada tahun 1602. VOC didirikan oleh pemerintah Belanda untuk menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Latar belakang berdirinya VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, adalah persaingan dagang antar pedagang Belanda, persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainnya. Ambisi Belanda untuk menguasai rempah-rempah, memperkuat posisi dan keuangan Belanda, menguasai pelabuhan dan kerajaan di Indonesia. VOC mulai mengalami kemunduran pada pertengahan abad ke-18. VOC yang merupakan persekutuan dagang Belanda yang menguasai perdagangan di Asia termasuk Indonesia, akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Beberapa faktor yang menyebabkan VOC mengalami kemunduran dan akhirnya bangkrut yaitu 1. Korupsi, 2. Persaingan, 3. Masalah keuangan, 4. Volume perdagangan menurun. Setelah VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799, kekuasaan kolonial di Indonesia diambil alih oleh Kerajaan Belanda. Kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia mulai mengalami kemunduran ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Penyerahan ini dilakukan di Kalijati, Subang, dan dikenal dengan Perjanjian Kalijati. Beberapa faktor kemundurannya yaitu 1. Jepang sebagai kekuatan baru di Asia, 2. Taktik gerilya, 3. Perjuangan bangsa Indonesia yang gigih.